lagi. Biasanya adik-adik hari Minggu ngapain ya? Ya, kita akan beribadah sekolah Minggu. Dan pastinya adik-adik sudah pada mandi, sudah memakai baju yang rapi. Karena walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap mempersiapkan diri kita karena kita akan menghadap Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan kakak. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian dengan judul Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, kita akan naikkan doa syukur kita. Karena itu kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, di minggu hari ini kami boleh datang, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah, serta orang tua dan keluarga mereka yang akan mengikuti ibadah kami walaupun secara online. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Hai adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah suka marah-marah nggak ya? Siapa yang suka marah-marah? Siapa yang suka cemberut-cemberut? Adik-adik jangan suka marah-marah sama cemberut ya. Kita nyanyi sama-sama. Apakah? Saya bergirang dan hari ini ku rasa bahagia. Karena
yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui cerita yang nanti akan kita saksikan bersama-sama. Namun sebelumnya, Ibu akan mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, dalam kesempatan ini kami akan belajar firman-Mu melalui cerita Alkitab. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan baik, bahkan dapat memahami akan cerita Alkitab yang disampaikan bagi kami, sehingga kami diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, adik-adik pernah merasa sakit? Nah, kalau adik-adik pernah merasa sakit, kira-kira yang sering menolong atau merawat adik-adik itu siapa? Ibu, ayah, kakak, atau dokter, atau perawat ya adik-adik. Dan dalam keadaan sakit tentu kita sangat lemah tubuh kita ya, dan kita memerlukan pertolongan, memerlukan obat-obatan, memerlukan istirahat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada satu laki-laki yang hebat. Dia ini sakit. Dia adalah seorang panglima, orang kesayangan tuannya, karena dia setiap berperang dia selalu menang. Dia sakit yang sangat parah sekali, dan pada saat itu sakitnya luar biasa, tidak ada obatnya kecuali mujizat Tuhan, yaitu dia menderita sakit kusta. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, seorang laki-laki yang hebat ini namanya Naaman. Nah, kita akan melihat melalui cerita ini, dan nanti kita akan bersama-sama menyaksikan video bagaimana Naaman mengalami mujizat dari Tuhan, disembuhkan dari sakit kustanya. Nah, adik-adik sudah siap untuk menyaksikan bersama? Duduk yang manis ya. Mari kita bersama-sama mendengar cerita berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar
sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Sungguh menarik bukan? Bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Naaman. Nah adik-adik, kira-kira apa yang harus ada dalam kehidupan kita jikalau kita belajar dari cerita Naaman? Elisa seorang yang percaya kepada Tuhan, dan Elisa mau juga supaya Naaman percaya kepada Allah Israel. Dan tadi adik-adik bersama melihat bahwa akhirnya Naaman mengikuti perintah Elisa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita diajak untuk pertama mengetahui bahwa Allah itu sangat peduli dalam kehidupan kita. Waktu kita sakit, waktu kita mengalami pergumulan, misalnya orang tua kita mengalami pergumulan, masalah pekerjaan dan sebagainya, waktu kita dalam kesusahan, pasti Tuhan itu peduli dalam kehidupan kita. Tuhan Allah peduli bagi anak-anaknya. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah ini yang pertama, Tuhan peduli terhadap umatnya dan Dia mengasihi kita. Nah adik-adik, lalu yang kedua, kali ini juga kita diajarkan supaya kita percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun kita. Dari kecil kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Percaya tidak hanya percaya saja ya adik-adik ya, tetapi percaya yaitu bergantung seluruhnya hidup kita kepada Tuhan. Sejak kita kecil sampai kita remaja, sampai kita pemuda, sampai kita dewasa, sampai kita tua, kita percaya kepada Tuhan dan mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, percaya saja bahwa Tuhan mengasihi kita dan selalu senantiasa Tuhan akan menyertai kita, menyertai adik-adik di rumah, menyertai mama dan papa, menyertai ibu juga, menyertai kakak-kakak sekolah minggu dan kita semua. Nah, kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat untuk adik-adik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, Naaman sembuh karena dia percaya akan kuasa Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Maka marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian. Percaya saja.
kita menghadap Tuhan dengan sikap yang baik, tutup mata, dan kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar melalui cerita Alkitab, mengajarkan kami supaya kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Tidak hanya percaya, tapi juga bergantung seluruhnya kepada Engkau dalam segala keadaan kami, baik sakit, baik sehat, baik kami mengalami sukacita, baik kami mengalami duka cita. Kami percaya bahwa Tuhan peduli dan mengasihi kami. Terima kasih ya Allah, saya percaya Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau menyertai orang tua kami, Engkau menyertai anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, dalam tugas, dalam pendidikan, belajar sebagai anak-anak. Tuhan senantiasa boleh memberkati mereka, sehingga mereka senantiasa bertumbuh menjadi anak yang ceria, anak yang takut akan Tuhan, dan juga orang tua yang mengasihi, yang mendampingi dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan tuntun dan pimpin mereka, sehingga pun juga ya Allah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami sampai pada hari ini, sampai pada seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Berkatilah pelayanan guru sekolah minggu, Tuhan boleh memberkati mereka, kakak-kakak guru sekolah minggu, sehingga pun pelayanan mereka senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami serahkan kehidupan kami untuk selanjutnya di dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami akhiri doa ini dan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan ini dia ayat hafalan untuk minggu depan. Pasal 150 ayat 6. Biarlah segala sesuatu yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 150 ayat 6. Biarlah segala sesuatu yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirim video ayat hafalannya. Dan ini dia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kita terima dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang maha baik dan Engkau yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami melalui usaha dan pekerjaan orang tua kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Ya Tuhan Yesus, dengan hati yang bersuka cita,
Kami berikan persembahan syukur kami sebagai tanda hormat syukur kami kepada Tuhan dan kiranya dapat digunakan untuk kemuliaan nama. Tuhan, teruslah pimpin hidup kami agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kami, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, berlimpah sukacita di hati. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya ya Bapa. Ya Bapa, semoga firman yang kami dengarkan tadi boleh menjadi pedoman dalam hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Ya Bapa, demikianlah ibadah sekolah minggu kami menutupnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.